bukan keluhan sebenarnya. Orang-orang tua itu ngobrol, masuk anak sekolah swasta, masuk anak sekolah negeri, beda ininya gitu kan. Ya polanya tentu pasti berbeda kan. Apakah dunia pendidikan yang ada saat ini itu apakah available terhadap anak-anak yang seperti ini? Sebenarnya ada arahannya ke situ, makanya dari kementerian itu sendiri sudah mencanangkan adanya pendidikan inklusi dan Kota Bukit Tinggi sendiri dari tahun berapa ya? Kayaknya 2010-an gitu udah. Pokoknya saya pulang ke Bukit Tinggi itu 2012 itu sudah ada terpampang kata-kata sekolah inklusi Bukit Tinggi Kota Inklusi di Dinas Pendidikan Bukit Tinggi. Nah, implementasinya adalah harusnya idealnya di setiap sekolah kalau memang mau sekolah negeri itu inklusi harus ada guru pendamping khusus. Cuman ini yang masih terkendala, tenaga untuk pendamping khusus ini yang ya masih PR lah, kurang atau tidak ada? Nyaris nggak ada, karena kalau dulu itu kan diperbantukan dari SLB, cuman kan guru-guru SLB juga berat juga ya tugasnya. Betul. Nah, sehingga guru pendamping khusus yang ideal itu belum terlaksana gitu. Dan sekarang setahu saya karena memang beberapa ya hampir semua SD negeri di Bukit Tinggi itu bekerja sama klinik kami untuk menetapkan anak ini masuk program inklusi atau tidaknya, ya baru sebatas itu gitu. Baru sebatas itu kami mengassessment anak ini, ya ini dia IQ di bawah rata-rata, terus dengan surat keterangan dari kami ke Dinas Pendidikan, akhirnya anak ini bisa diberikan pengecualian supaya tidak disamaratakan pendidikannya, terus akhirnya bebannya diberikan ke wali kelas. Sementara si wali kelas ini kan dia lulusan PGSD, bukan PLB. PLB itu kan pendidikan luar biasa, idealnya GPK ini guru pendamping khusus dari PLB. Nah, PLB ini luar biasa minta ampun susahnya mendapatkannya. Kami sebagai sekolah inklusi itu cuman satu tenaga PLB, itu pun si penanggung jawab program kami aja gitu. Apa yang terjadi dengan itu, Bu? Apakah tidak ada penyedia? Penyedia. Apakah tidak ada orang yang berminat untuk melakukan belajar sekolah itu? Minat sih. Kalau di UNP itu cukup diminati PLB ini. Cuman ya tapi kenapa tidak ada? Ya, kata Ibu Muli tadi itu kan tidak ada tenaga yang khusus menangani itu. Ya itulah ya. Apa yang terjadi apakah itu? Mereka lebih tertarik untuk keluar daerah dengan mungkin pendapatan lebih besar, dengan yang nggak tahu juga ya apa faktornya itu. Yang jelas waktu saya masih jadi dosen di UNP aja, saya selalu nitip brosur tuh ke teman-teman di PLB, tolong dong cariin gitu. Nggak dapat sampai sekarang. Nggak ada peminat? Akhirnya kayak ponakan-ponakan saya yang sudah mulai saya libatkan sejak dia SMA untuk misalnya di acara parenting mendampingi anak kayak gitu, akhirnya dia tertarik sih untuk masuk PLB. Banyak kok yang tertarik, banyak yang tertarik. Cuman ya itu untuk jadi bisa mendampingi di setiap sekolah itu mungkin kalau dikeluarkan kebijakan jadi PNS mungkin ada ya. Tapi faktanya sekarang PNS juga anggarannya dipotong. Anggarannya dipotong. Ya itulah, anggaran dipotong semua. Sayang sekali ya. Faktanya seperti itu kan, Bu ya. Ketika kesejahteraan itu agak tanda kutip agak jauh panggang dari api kan. Sekarang ini faktanya seperti itu. Tapi kalau idealnya nih, Bu, satu anak itu bagaimana sih bahasanya, satu anak didampingi, didampingi berapa tergantung orang? kasus. Kalau misalnya kasusnya yang memang dia belum bisa bicara, dia hiperaktif, dia itu ya satu anak satu. Kalau di kami punya TK inspirasi semut-semut, ya di inspirasi semut-semut itu 10% yang anak berkebutuhan khusus itu emang satu anak satu guru. Satu anak satu guru. Cuman ya kalau di swasta kami alhamdulillahnya kami mendapatkan orang tua yang kooperatif, yang memang sebelum masuk ke institusi pendidikan kami diwawancara dulu siap nggak bekerja sama, sehingga ya satu guru ini emang dibiayai oleh satu orang tua. Tapi coba dibayangkan ketika orang tua nggak sanggup, siapa yang akan menyelenggarakan pendidikan untuk ada temuan Ibu Moli seperti itu? Yang kami temui nih ya, secara ekonomi orang tuanya gitu. Ada. Ya? Iya. Banyak. Karena kalau kita ke negeri
Belum lagi secara ekonomi, secara keutuhan keluarga pun, misalnya mungkin dia udah dibesarkan oleh nenek, terus nggak ada biaya hidup. Kalau di negeri kan memang biaya-biaya itu semuanya dari pemerintah. Nah, belum lagi pemahaman, dari tingkat pemahaman. Sehingga begitu kami mengeluarkan surat inklusi, mereka bawalah ke nenek mama dan segala macamnya, terus nenek mamanya tidak terima gitu. Nah, ini sekali lagi penerimaan diri tadi, penerimaan diri orang tua, penerimaan diri keluarga. Lingkungannya ya. Lingkungan. Ada keluarga yang menganggap malu gitu. Ketika kita sarankan ke SLB, padahal kuota SLB itu sendiri terbatas gitu kan. Iya. Karena banyak yang belum, sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwa kuota masuk SLB itu terbatas. Iya, terbatas. Terbatas ya, negeri tentunya. Iya, betul. Ya karena kan kapasitasnya juga ada. Nah, kalau di swasta ya tentu hitung-hitungan lagi gitu. Dan ya terlepas dari semua itu ya penerimaan diri sih, penerimaan diri. Ketika si orang tua kandungnya udah terima, neneknya nggak terima cucunya di SLB, gimana dong? Nah, padahal tidak selamanya, entah apalah pandangan tentang image itu. Padahal kalau si anaknya diberikan pendidikan yang tepat, lulus dari situ si anaknya bisa berdaya. Kan kita nggak selamanya membesarkan anak. Sementara di SLB memang dilatih anak itu keterampilan, karena anak itu ada anak itu yang trainable, ada yang educable. Kalau educable dia bisa dididik. Nah, kalau yang trainable ya dia dilatih latihan ngapain gitu. Kalau dipaksa baca tulis hitung dia nggak bisa. Ya makanya dilatih bengkel lah, masak kue lah, apalah gitu. Ya, gitu. Sehingga lulus dari situ dia tetap bisa punya skill, dia bisa berdikari dengan dirinya sendiri. Nah, kesadaran ini nih yang, nah ya itulah kalau kita berbicara idealnya kayak di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu memang dipersiapkan anak ini kalau dia sekolah di sini nanti akan ikut kerja di mana gitu. Yang terakhir ini Bu, ini sebenarnya mau banyak ini kalau dilanjutkan nih dunia psikologis ini, psikolog ya. Ini episodenya bisa panjang, 24 jam bisa belum selesai nih Bu. Terakhir nih Bu, pola pendidikan seperti apa yang harus dilakukan orang tua ketika mengetahui anaknya itu istimewa? Ya harus berani untuk mencari bantuan profesional. Kalau seandainya memang dari segi finansial tidak berkesanggupan, ada kok di rumah sakit, di institusi-institusi pendidikan yang gratis seperti itu. Tapi ya kuncinya sekali lagi ya penerimaan diri, lalu bekerja sama dengan dunia profesional, cari komunitas. Misalnya ada yang komunitas itu khusus cerebral palsy. Cerebral palsy itu anak yang kaku-kaku gitu. Ada juga komunitas misalnya Down syndrome. Ada komunitas Asperger, apalagi dengan ada media sosial seperti sekarang ya. Dengan ikut komunitas kita akan saling support bahwa di dunia ini nggak kita aja yang paling merana, dan di situ juga akan saling diberikan informasi, masukan, bisa mendapatkan kisah sukses, bisa saling menghibur. Nah, itu sebenarnya dana pemerintah, anggaran pemerintah itu cukup besar kok untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Buktinya kalau di SLB itu, ini kalau kami sebagai penyelenggara pendidikan, dana BOS untuk BOP untuk TK itu berapa ya? Saya nggak hafal juga sih. Mungkin tapi sekitar 700. Kalau di SD itu 900. Kalau di SLB itu kalau nggak salah jutaan. Satu anak tuh dalam setahun tuh dapat sekian juta gitu. Tapi kenapa? Tidak di cukup membantu untuk menutupi operasional, sehingga biaya untuk sekolah ke anak itu nggak terlalu mahal. Nah, sementara kalau kami si sekolah yang bukan SLB menyelenggarakan inklusi, akhirnya kami tentu membebankan orang tua semuanya. Pasti. Anak mau diterapi, anak mau didampingi khusus. Nah, cuman persoalannya kemarin itu kami mau mencoba untuk bikin SLB di Bukit Tinggi ini udah nggak bisa lagi. SLB di Bukit Tinggi udah kebanyakan. Oh iya. Banyak dan kuotanya belum penuh gitu untuk yang swasta. Akhirnya kami nggak dapat surat izin, karena ini kan izinnya bukan ke Dinas Pendidikan Bukit Tinggi, ini provinsi. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan sekolah SLB yang sudah ada.
Akhirnya ya tamatan dari TK kami arahkan ke situ gitu. Berarti poinnya adalah jangan malu ketika misalnya ya penerimaan diri, penerimaan anak kita itu atau saudara kita itu berkebutuhan khusus dan harus masuk SLB. Jangan pernah malu, karena nanti kita malu sekarang, kasihan dia nanti di masa depan. Karena sebagian mindsetnya itu adalah ya seperti itu adalah aib, kata di sini kayak gitu, Bu. Sebagian ya, karena masih banyak saya temui di lapangan yang itu anaknya si ini itu seolah-olah jadi aib keluarga gitu. Padahal sebenarnya kan enggak lah, Allah nggak gitu pernah kan menciptakan produk gagal, pasti ada kelebihannya, pasti ada rezekinya. Tuh.